Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Ramadhani selaku moderator pada presentasi kali ini. Presentasi kali ini akan membahas tentang analisis kritis buku yang berjudul Model Pembelajaran Inovatif dan Keterampilan Membaca. Di sini saya tidak sendirian loh, saya ditemani oleh 3 teman saya selaku pemateri pada presentasi kali ini. Yang pertama ada Fitri Astuti dengan NIM 24020074072. Selanjutnya ada Lili Nur Anamalia dengan NIM 24020074073. Yang terakhir ada Imelda Kristina Chandra dengan NIM 24020074075. Buku bukan hanya sekedar kemampuan dasar, tetapi juga merupakan kunci untuk memahami berbagai ilmu pengetahuan dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dan buku model pembelajaran inovatif dan keterampilan membaca karya Fakih Seknun, Mubin Noho, dan Laros Tunuteru ini akan menjadi acuan bagi kami dalam menganalisis buku secara kritis. Sebelumnya, buku ini terbit pada bulan Mei 2023 di penerbit CV Aska Pustaka. Buku ini menyajikan teori dan praktik mengenai model pembelajaran yang bertujuan untuk membantu para pendidik dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai topik-topik bahasan apa saja sih yang ada di buku ini. Yang pertama ada teknik pembelajaran membaca, yang dimana di sini mendefinisikan terkait dengan proses membaca. Yang kedua ada keterampilan membaca, yang berfokus pada pengembangan keterampilan membaca siswa melalui metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga ada pendekatan praktis, di mana buku ini menyediakan sebuah panduan praktis bagi seorang pendidik dalam menerapkan model-model pembelajaran tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai teknik pembelajaran membaca. Di dalam buku tersebut, Brown mengemukakan dalam kegiatan inti membaca terdapat beberapa model membaca yang dapat digunakan harus sesuai berdasarkan seleksi ketepatannya. Beberapa model membaca pada penelitian ini adalah: yang pertama, model interaktif. Membaca yang diawali dengan formulasi tentang hipotesis tentang makna, kemudian dilanjutnya dengan menguraikan makna, kata, dan kalimat dalam bacaan. Teknik membaca menurut pandangan interaktif adalah proses intelektual yang kompleks mencakup 2 kemampuan, yaitu kemampuan memahami makna kata dan kemampuan berpikir tentang konsep verbal. Yang kedua, model metakognitif. Model ini dirancang untuk membantu siswa memahami bacaan secara lebih mendalam. Pendekatan metakognitif merupakan sebuah pendekatan yang melandasi langkah-langkah dalam proses belajar mengajar berupa kegiatan belajar yang mengarahkan siswa menjadi seorang pembelajar otonomi. Model ini sama dengan SQTR. Yang terakhir adalah model psikolinguistik. Proses membaca ini dimulai dengan hipotesis dan prediksi-prediksi, kemudian memverifikasinya dengan menggunakan stimulus yang berupa tulisan yang ada pada teks. Untuk membantu pemahaman dengan menggunakan teori ini, pembaca harus menggunakan strategi yang didasari pada penggunaan petunjuk semantik dan sintaksis. Artinya, untuk mendapatkan makna bacaan, pembaca dapat menggunakan petunjuk tambahan berupa kompetensi berbahasa. Selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan membaca. Dalam program pengajaran membaca biasanya memiliki tujuan untuk mengembangkan kecepatan membaca siswa tersebut. Karena dalam membaca, biasanya pembaca akan berhenti sebentar dan memikirkan mengenai apa yang ia baca. Kemudian ia harus kembali untuk meyakinkan bahwa ia sudah memahami benar bacaan tersebut. Selanjutnya ia akan membaca secara perlahan untuk perhatikan berbagai hubungan di antara pernyataan-pernyataan yang panjang lebar. Terkadang, ia juga akan membaca dengan cepat untuk langsung memperoleh inti masalah. Jadi, pengembangan pelajaran baca itu menyesuaikan kecepatan membaca dengan melihat,
Yang pertama, kesulitan bahan bacaan. Lalu yang kedua ada sifat permasalahan. Dan ketiga ada tujuan membaca. Lalu terakhir ada keakraban membaca dengan kosakata dan pokok bahasa. Jadi kita harus membimbing siswa bahwa hasil utama dari kegiatan membaca adalah untuk memahami dan untuk bereaksi terhadap bahan bacaan yang dipandang dari sudut tujuan-tujuan membaca. Siswa harus mengembangkan suatu kesadaran akan perlunya menyesuaikan kecepatan mengenai pemahaman terhadap apa yang ia baca, daripada membaca semua materi dengan perlahan-lahan atau membaca semua dengan kecepatan tinggi. Pendekatan praktis untuk penerapan teknik pembelajaran. Pendekatan yang praktis di buku ini memberikan panduan yang konkret bagi guru untuk menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif, yaitu dengan dua cara. Cara yang pertama, melibatkan siswa dalam kegiatan kolaboratif. Kegiatan ini akan dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa. Mereka akan dibagi ke dalam kelompok kecil dalam sebuah penugasan proyek membaca. Nah, di situ mereka akan kerjasama dan mendiskusikan bacaan, sehingga mereka dapat saling bertukar ide dan perspektif. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif. Dalam setiap sesi pembelajaran, tentu saja guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah diterapkan untuk memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan mereka. Kesimpulannya, secara keseluruhan buku ini menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran inovatif sangat penting dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa dengan pendekatan yang tepat serta keterlibatan aktif siswa. Diharapkan kemampuan membaca mereka dapat berkembang secara signifikan sehingga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Nah, setelah pemaparan materi yang udah disampaikan oleh teman saya, sekarang saya akan menganalisis secara kritis mengenai aspek kebahasaan yang ada di buku ini. Untuk aspek kebahasaan yang pertama ada struktur teks. Buku ini disusun secara rapi dengan struktur yang jelas dan sistematis, memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran penulis. Struktur ini membantu dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang dibahas. Buku ini memiliki beberapa kelebihan yang meliputi: yang pertama, buku ini menjelaskan tentang model pembelajaran dengan terperinci disertakan dengan arah pengimplementasiannya. Yang kedua, penulis memberikan klasifikasi yang baik mengenai konsep penting mengenai pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, buku ini memberikan alasan yang logis di tiap model-model tertentu. Lalu yang terakhir ada kekurangan dalam buku ini. Terdapat beberapa kekurangan yang kami temukan dalam buku ini. Yang pertama yaitu kekurangan studi kasus atau pengalaman nyata dari penerapan model-model yang disebutkan dalam buku tersebut. Lalu yang terakhir ada tidak ada dugaan bahwa model tersebut akan berhasil diterapkan secara universal. Nah, kita sudah di penghujung materi dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video presentasi dari awal sampai akhir. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi kalian semua untuk mengimplementasikan metode-metode tersebut di dalam kelas. Mari kita terus berinovasi dalam pendidikan demi masa depan yang cerah. Dan jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami atau komentar di YouTube ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.